Halo teman-teman Brown, bertemu lagi kita di channel Brown kali ini. Saya mau mengajak teman-teman untuk berjalan ke hutan, mengenal teknik dasar survival teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman berjalan ke hutan tidak membawa apa-apa, jadi teman-teman mesti tahu jenis-jenis dedaunan, buah-buahan yang ada di dalam hutan, di sekitar hutan tersebut yang bisa dikonsumsi teman-teman. Oke, nanti kita tunjukkan bagaimana jenis-jenis daun, tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang bisa dikonsumsi teman-teman ya. Nah, di sini ini ada bekas buah jatuh teman-teman. Ini buah pinggan kalau di sini teman-teman ya. Kita coba. Ini sudah sedikit agak membusuk teman-teman. Sudah agak berasa kecut ya. Jadi ketika teman-teman kelaparan atau kehausan dan menemukan buah-buahan seperti ini yang sudah kondisinya lumayan membusuk, bisa dikonsumsi teman-teman. Walaupun ada ulatnya itu tidak apa-apa teman-teman ya. Ulatnya jangan dimakan teman-teman. Tapi ulatnya tidak apa-apa. Oke, ikuti terus. Kita lanjut. Ini ada pohon manggis teman-teman. Di dalam hutan seperti ini bisa ada pohon manggis. Kenapa? Karena ini bekas monyet atau tupai yang membawa biji manggis tersebut ke dalam hutan ini, kemudian tumbuh liar teman-teman ya. Sepertinya di atasnya itu ada buah yang masih mentah, mungkin ada yang jatuh teman-teman. Oke, kita cari dulu, siapa tahu ada yang jatuh yang matang ya. Oke, kita dapat 2 biji teman-teman. Ini dia manggis yang kita dapatkan tadi. Jadi tidak melulu manggis yang sudah jatuh sendiri itu teman-teman ya. Tidak melulu busuk, dan ini masih bagus. Jadi perlu juga teman-teman ketahui ketika di dalam hutan, untuk melewati semak-semak kita mesti berhati-hati teman-teman, karena biasanya ada ular viper atau ular hijau, maksudnya sejenis ular-ular hijau, ular daun itu. Takutnya kita tidak melihat, jadi mesti berhati-hati teman-teman. Alangkah baiknya kita membawa kayu panjang. Sebelum melangkahkan kaki ke situ, kita usir seperti ini teman-teman. Dan di atas kita juga, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam hutan ya. Apalagi kalau kita sedang sendirian teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada tumbuhan pakis teman-teman. Pakis yang biasa dijadikan sayur. Jadi seperti ini teman-teman. Ini ketika darurat bisa dikonsumsi teman-teman. Ini mengandung karbohidrat ya. Kita coba. Jadi rasanya itu sedikit berlendir, mengandung air juga teman-teman. Jadi bisa untuk
bertahan ketika kelaparan atau kehausan, teman-teman ya. Jadi kita mesti paham seperti apa tumbuh-tumbuhan yang bisa dikonsumsi ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Selain pakis, daun karet muda juga ketika sudah betul-betul darurat teman-teman, daun karet muda juga bisa dikonsumsi. Kalau memang tidak menemukan bambu untuk merebusnya, bisa langsung dikonsumsi seperti ini teman-teman, yang muda seperti ini. Jadi rasanya itu, daun karet itu persis seperti daun singkong teman-teman. Jadi tidak saya buang ya teman-teman ya, saya telan untuk meyakinkan teman-teman bahwa daun karet ini aman dikonsumsi. Oke, kita lanjut. Daun ini juga bisa dikonsumsi teman-teman. Jadi seperti ini daunnya, saya lupa namanya teman-teman. Bisa dikonsumsi. Jadi dia tidak memiliki aroma teman-teman, dan rasanya itu hambar. Ya, hambar teman-teman. Sedikit berlendir juga. Ini juga bisa dikonsumsi teman-teman ketika darurat. Di sini dikupas, kita bersihkan, bisa dikonsumsi. Ini sama seperti pakis yang biasa dijual di pasar-pasar teman-teman. Jadi memiliki banyak air dan lendir teman-teman ya. Nah, ini kalau bahasanya saya teman-teman, ini namanya buah tumbuhan risak ya. Ini tumbuhan risak, memiliki bunga seperti ini, dan yang sudah matang itu hitam seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita makan, lidah kita itu hitam untuk sementara. Nah, seperti itu teman-teman. Dan pucuknya ini dan daunnya ini bagus teman-teman. Fungsinya itu bisa untuk obat mencret juga bisa teman-teman ya. Ini harusnya dikupas, tapi tidak perlu saya kupas. Nah, ini memiliki sedikit rasa mint teman-teman, seperti permen mint ya. Dan daunnya ini sedikit kelat teman-teman, kelat bercampur mint. Ini juga bisa teman-teman. Ini juga bisa untuk obat mencret ketika perut tidak bersahabat teman-teman. Ambil yang muda ya, bisa direbus, bisa langsung dimakan atau dikunyah teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini juga bisa teman-teman dikonsumsi. Ini kalau di tempat saya biasanya untuk membungkus nasi teman-teman. Ini kita buktikan bahwa ini bisa dikonsumsi dan tidak beracun teman-teman ya. Jadi ini rasanya kelat teman-teman, bagus untuk obat sakit perut juga. Jadi kita coba gigit supaya teman-teman yakin bahwa tanaman ini tidak memiliki racun teman-teman ya. Jadi rasanya itu kelat sekali teman-teman. Nah teman-teman, tanaman ini juga bisa dikonsumsi ya. Jadi seperti ini, kita ambil umbut yang
muda teman-teman. Kita ambil yang muda, yang di sela-sela batang itu. Ini mengandung banyak air dan karbohidrat teman-teman. Rasanya hambar teman-teman. Biasanya ada buahnya ya. Oke, kita tidak menemukan buahnya. Nah, untuk tanaman ini teman-teman, saya juga lupa namanya ya. Ini gatal teman-teman. Ketika kena kulit itu gatal dan lebam-lebam teman-teman ya. Jadi mesti berhati-hati dan harus mengenali. Ini bergetah teman-teman. Nah, seperti itu keluar getahnya. Jadi ini gatal ya, mesti teman-teman ingat. Ini dia, pohonnya masih kecil, biasanya sudah ada yang besar. Oke, kita tinggalkan. Ini awalnya adalah sarang semut teman-teman, tapi lihatlah, di situ ada lubang, jadi semut-semutnya sudah tidak tinggal di situ. Dan ini menjadi tempat tidurnya tupai teman-teman, atau tikus ya. Tapi biasanya tempat seperti ini tempat tidurnya tupai teman-teman. Oke, kita tinggalkan, kita biarkan saja ya. Jadi teman-teman, apabila kita sudah menguasai teknik dasar survival, tentunya kita tidak akan takut lagi untuk berjalan-jalan ke hutan teman-teman ya. Karena di dalam hutan itu sudah menyediakan segalanya, banyak sekali makanan, banyak sekali sesuatu yang bisa kita konsumsi yang tidak beracun, asal kita mau benar-benar belajar untuk mengenali seperti apa jenis tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang bisa dikonsumsi yang tidak beracun teman-teman. Jadi alam sudah menyediakan segalanya, tinggal bagaimana kita rajin atau tidak teman-teman. Jadi untuk kedepannya kita akan tunjukkan daun-daun atau tumbuh-tumbuhan yang bisa untuk dijadikan obat herbal teman-teman ya. Oke, kita masih lanjut teman-teman. Ini ada pohon jengkol teman-teman, masih kecil. Daun mudanya juga bisa dikonsumsi ya. Seperti ini teman-teman. Jadi ada aroma buah jengkolnya. Kelap. Tapi kalau darurat boleh lah ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah dekat dengan area permukiman. Ini ada kebun sawitnya warga. Di sana sudah rumah-rumahnya warga teman-teman. Oke, kita turun ke bawah. Kita lihat, sepertinya di bawah itu banjir teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah teman-teman, kita menemukan jalur air. Kita bersihkan muka dulu, karena sudah panas tadi berkeliling di hutan teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, air seperti ini bisa langsung teman-teman konsumsi ya, tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Selagi jaraknya itu atau di sekeliling air itu tidak ada kebun sawit atau kebun-kebun lain yang menggunakan pupuk-pupuk kimia teman-teman. Oke, kita coba.
Waduh, teman-teman. Ternyata jalan pulang saya banjir. Jadi terpaksa saya harus mencari jalan pintas, teman-teman. Karena ini lumayan dalam dan saya harus mengikuti pinggir-pinggir itu, teman-teman. Karena di sana itu rumah ya. Oke. Saya mau coba melewati pinggir-pinggir air yang banjir ini, teman-teman ya. Cukup dalam, teman-teman. Bisa dilihat sedengkul saya. Hanya di pinggir-pinggirnya doang, teman-teman. Jadi saya mesti naik ke sini, teman-teman ya. Tidak bisa mengikuti pinggir sungai ini karena lumayan dalam. Saya mesti naik ke atas itu, menelusuri pinggiran-pinggiran hutan itu supaya bisa pulang ke rumah, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video singkat tentang teknik dasar survival. Masih banyak tumbuh-tumbuhan lain yang belum kita kenalkan ke teman-teman semuanya ya. Nanti sekaligus di konten berikutnya kita buat video untuk mengenal tumbuh-tumbuhan hutan yang bisa dijadikan obat-obat herbal, teman-teman. Dan cara penggunaannya supaya kita sama-sama mengetahui. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua, teman-teman. Saya mau lanjut menelusuri pinggir sungai, pinggir hutan ini, teman-teman, supaya bisa pulang ke rumah. Terima kasih.